tapi ternyata anak-anak SD yang luar biasa. Nah, ini PR yang sangat besar. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita juga bisa sharing bagaimana memahami tentang kondisi sekarang, begitu kan. Oke, kita akan kaji literasi ikhlas dalam 3 perspektif kalau Ustaz lihat. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. pertama neurologi, apa yang disebut ikhlas. Yang kedua ada penambahan ini aja, referensi lah ya. Ada penambahan khazanah. Ustaz ambil gini. Aspek apapun itu harus dilihat dalam 2 segi. Kalau Nasi Uluan menyebutnya aspek jasadiah dan aspek kolbiah. Nah, jadi selalu 2 itu. Kita mau membahas apapun, mau membahas tawakal, mau membahas sabar, mau membahas ikhlas, mau membahas atau membahas takwa, itu harus diambil 2 aspek itu. Satu aspek fisikal, yang kedua adalah aspek jiwa. Nah, begitu. Kenapa? Karena 2 aspek ini akan mempengaruhi satu sama lain. Contoh ya, Ustaz contoh. Kalau ada anak yang dia itu pemarah. Nah, gitu kan? Itu anak pemarah. Itu ada kemungkinan anak ini pemarah, ngepeknya kemana? Ini ngepek kemana nih tubuh dia? Tubuh dia akan seperti apa? Kenapa? Karena akumulatif dari pikiran dan emosi itu akan melahirkan 3, membentuk 3. Nih, ya, akumulasi dari pikiran dan emosi yang terakumulatif terus secara repetisi, secara berulang-ulang, itu akan membentuk 3. Pertama, akan membentuk karakter. Nah, nanti itu aja dulu. Nanti nih gimana nih? Kita memahami anak ini kok karakternya begini. Itu ada kemungkinan karakter yang dibangun oleh dia bukan dari sesuatu yang dia lihat, tetapi dari pikiran dan emosi yang ada di anak itu. Nah, apalagi kalau kita mencoba mengadopsi teori yang dipaparkan oleh Ibnu Sina, karena ada karakter anak itu adalah adopsi dari pikiran dan emosi orang tua. Begitu, ya. Orang tua yang pemarah itu bisa karakternya pindah ke anak. Begitu, ya. Orang tua yang sedang overprotect ataupun dia orang tua yang sensitif itu bisa sensitif ke anak. Kenapa? Karena itu diakumulatifkan. Jadi pikiran dan emosi yang terakumulasi satu membentuk karakter. Nah, ini penemuan baru ini. Ini penemuan baru. Nah, Nasi Uluan sebetulnya yang menyampaikan seperti ini. Tetapi kemudian dikembangkan dalam parenting terbaru ini, konvensional. Dan ternyata Ustadz menemukan kasus-kasus anak yang sebetulnya tidak diajarkan jelek, tapi karakternya jelek. Ternyata itu akumulasi dari apa yang dipikirkan oleh dia dan apa yang ada di pikiran orang tua. Nah, digabung nanti, diakumulasikan, terbentuklah karakter itu. Kemudian yang kedua, akumulasi dari pikiran dan emosi itu membentuk gaya hidup. Lihat aja gaya hidup anak-anak di sekolah, seperti apa dia. Itu ada kemungkinan, bukan karena dia bergaul dengan ini, ada kemungkinan dari pola pikir dia, ada kemungkinan dari emosi yang ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, nah mulai ini, secara fisikalnya, secara jasadiahnya, ternyata akumulasi dari pikiran dan emosi itu akan membentuk penyakit yang timbul di orang. Nah, seperti itu, ya. Jadi anak yang pelupa itu ada kemungkinan si anak ini adalah akumulatif dari pikiran dan emosi yang membentuk penyakit itu, ya, yang membentuk penyakit itu. Nah, berarti kita harus memahami si pelupa ini dari mana. Nah, seperti itu. Pelupa ini dari mana? Nah, seperti dia itu ataupun si anak itu kemudian dia itu setiap harinya itu seperti dia itu seperti kalau ada apa-apa sensitif ya. Nah, itu kan akumulatif dari mana itu? Dari pikiran yang mana itu kan? Nah, jadi musyrif dan musyrifah sudah punya pola. Apa polanya? Lihat aja. Apa yang sering dipikirkan oleh anak dan emosi apa yang muncul itu akan membentuk 3 itu. Itu aja. Nanti supaya diagnosanya jelas ini. Nanti memunculkan sifat-sifat ikhlas, sabar itu nomor berapa lah kalau menurut Ustadznya. Yang penting diagnosa aja dulu itu. Diagnosa aja dulu itu. Ya. Nah, kenapa? Karena ada tiga
yang itu akan mempengaruhi sistem kebahagiaan anak belajar. Jadi kita jangan dulu fokus kita ikhlas dulu nih. Nah, ya kan ada orang matos ikhlas kan ya, mata dia ngajar wae ge ikhlas gitu. Ari tos teu ikhlas pindah ka ditu ka dia meureunnya. Ya, gampang kan gitu. Cuma nanti kita upgrade dulu di beda apa? Kenapa? Karena ada tiga yang menjadi sebuah sandaran anak itu dia belajar happy. Dia belajarnya bahagia. Jadi indeks kebahagiaan proses belajar itu dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama adalah life evaluasi. Jadi bagaimana dia mengevaluasi kehidupan dirinya. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat kebahagiaan dia. Ya, jadi dia belajar bahagia enggak? Walaupun kita ikhlas juga luar biasa gitu, kita udah ikhlas ini. Tapi si anak itu enggak happy belajarnya. Kenapa? Lihat aja. Ada enggak evaluasi kehidupan dia? Ada kemungkinan si anak ini itu mengalami traumatik di dalam rumah tangga orang tuanya. Dan itu berefek terhadap apa? Dan itu berefek terhadap proses dia belajar di sekolah, terutama di asrama. Ya, itu di asrama. Kemudian yang kedua adalah positive emotion. Ya, positive emotion. Apakah si anak banyak tersenyum, banyak tertawa? Lihat ya. Kemudian si anak itu bagus tuh ya komunikasinya. Berarti itu positive emotion. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat kebahagiaan dia belajar nanti. Nanti mesti udah tahu nih kalau di asrama ataupun di kelas si anak teh lobana hulang-hulang gitu ya. Kemudian dia tuh banyaknya itu begini sensitif sekali. Nah, berarti dia negatif emotion. Kalau negatif emotion dia khawatir, sedih. Nanti dengerin kalau ada anak, "Ustadz, gimana ya saya di rumah?" Nah, itu berarti anak itu negatif emotion namanya. Kalau anak sering mengeluh kehidupan di rumahnya atau dirinya, itu berarti itu akan mempengaruhi tingkat kebahagiaan dia. Jadi indeks kebahagiaan proses belajar di sekolah dan di asrama itu dipengaruhi oleh tiga. Satu adalah evaluasi kehidupan dia. Yang kedua adalah positive emotion, banyak tersenyum, banyak tertawa, dia banyak berkomunikasi atau tidak. Kemudian yang ketiga, kadar dia emosi ataupun kadar negatif emosinya seperti apa? Apakah dia banyak mengeluh atau dia itu banyak kecewa? Nah, ini harus ada data di guru. Data itu, ya. Jadi contohnya wali kelas ini melihat nih, dalam satu kelas ada 30 anak. Ini anak ini berapa persen yang dia kelihatan positif emotion dan dia negatif emotion. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi nanti seorang musyrif ataupun guru di kelas itu tidak jadi beban. Kenapa? Karena kita juga tidak memaksakan. Kenapa ya? Kok anaknya begini? Kan kita tidak lihat bagaimana kondisi tingkat ukuran kebahagiaan anak itu ketika dia berada di kelas. Kan kita tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, nah itu baru kita enteng. Oh, kenapa pelajarannya tidak masuk? Kenapa dia tidak mendengarkan pelajaran dari kita? Bukan kita yang tidak ikhlas, tetapi ternyata kondisi anak yang ternyata tiga ini yang menjadi ukurannya. Makanya data di dunia pendidikan di tingkat pendidikan internasional itu murid yang paling bahagia sedunia itu satu Finlandia, di negara Finlandia, ya. Kemudian yang kedua adalah Islandia, yang ketiga Denmark, yang keempat kemudian Swiss, yang kelima Belanda. Indonesia menempati peringkat 75. Ya. Jadi Indonesia menempati peringkat 75. Tapi ukuran yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Internasional itu kan nggak tahu kalau nanti kenapa, karena hasil analisanya dianalisa yang itu, bukan dianalisa apakah dia itu ahli ibadah atau tidak. Itu tidak ada perhitungan ukuran apakah dia suka sholat, suka berdoa, tidak. Yang penting anak bahagia aja. Dan ternyata Israel yang notabene Yahudi itu ternyata menempati peringkat ke-11. Dan Israel itu ternyata mendahului Amerika Serikat. Arab Saudi itu 25.
Ya, jadi negara-negara berbasis Islam katanya paling tidak bahagia gitu dalam kalau yang Ustadz baca ya tadi malam. Tapi bagi kita nggak masalah kan, beda menghitungnya kayak manusia itu. Ya, yang penting kita masuk dalam kategori yang mana. Tetapi ini emang ada pengaruh. Ternyata orang-orang Finlandia, anak-anak Finlandia itu ternyata tingkat IQ-nya itu ternyata lebih cepat memahami pelajaran dibandingkan dengan orang-orang yang tingkat ataupun yang tingkat kebahagiaannya itu ternyata di bawah. Begitu. Jadi sekarang para periset-riset itu rata-rata katanya juaranya itu dari Finlandia, Swiss, Denmark, Belanda. Nah, tetapi orang yang banyak tahfidz itu rata-rata orang Indonesia. Jadi kan ada perbedaan kan? Ada perbedaan. Artinya apa? Cara pandangnya berbeda. Nah, tapi kalau kita ingin bermain, kalau kita ingin mengejar sebuah situasi dan kondisi seperti itu, maka tetap itulah ukurannya. Jadi yang ukuran yang pertama adalah evaluasi kehidupan, yang kedua adalah positif emosi, yang ketiga adalah positif atau negatif emosi. Nah, ini kalau sudah diketahui, insya Allah nanti guru dan muslim tinggal dia itu melakukan tugas sebagai gurunya. Itu aja sebetulnya. Cuman yang paling pokok adalah objek yang belajar dengan kita harus diketahui dulu identifikasinya. Nanti usah dikasih nanti usah dikasih apa? Kasih gambaran untuk mengetahui. Contohnya Ustadz bisa gambarkan contoh ya yang ini. Nah, ini Ustadz sebut. Nah, di sini. Ini adalah gambaran lidah anak-anak belajar. Nah, jadi ini bermacam-macam. Dia kalau lidahnya seperti ini, anak ini gangguannya ini. Nanti proses belajarnya begini. Ini baru lidah aja. Belum lagi di mata. Kalau anak yang trauma begini. Kalau anak yang dia itu punya apa? Nah, seperti ini. Anak yang pernah dibully matanya seperti apa? Nah, ini ini udah disusun nih, Ustaz. Ini sudah hasil penelitian ini. Jadi kalau anak yang pernah dibully di sekolah biasanya matanya begini. Kalau anak yang di rumahnya banyak KDRT kelihatan dari matanya. Dan ini harus dikuasai gitu kan. Dan ini bisa dikuasai oleh guru-guru gitu kan. Dan ini harus ada pelatihan secara tatap muka gitu. Nggak bisa lewat seperti ini. Kalau tatap muka ini bisa dipelajari. Dan Ustaz hampir termasuk nanti ketika anak yang sering dia kesurupan ya, seperti kesurupan gitu kan. Nah, itu bisa dilihat dari gelombang-gelombang energi yang ada di tubuh dia, apakah ginjal atau paru-paru yang dia terganggunya. Nah, ini sudah dibangun. Ustaz sudah memberikan sebuah gambaran bagaimana memahami kondisi seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari dalam ilmu pendidikan, bukan hanya sekedar penanaman IQ, tapi emang banyak hal yang harus dipelajari dalam aspek-aspek apapun. Nah, saya kira itu untuk gambarannya. Oke, kita akan masuk segmentasi ikhlas. Nah, ikhlas itu dalam ilmu neurologi itu dipengaruhi oleh gini ya. Orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas itu akan berpengaruh terhadap sistem memori. Orang yang ikhlas itu bakal ada selalu solusi ketika punya masalah. Ya. Masalah di anak ataupun masalah di dalam dirinya, itu selalu ada solusi orang ikhlas itu. Kenapa? Karena otak memori orang yang ikhlas itu aktif. Sedangkan otak memori orang yang dia tidak ikhlas itu justru di off. Malahan yang sering kali muncul atau yang sering kali meningkat itu adalah apa? Korteknya. Jadi bagaimana orang yang ikhlas itu ternyata akan berpengaruh sekali terhadap apa? Terhadap solusi yang akan ataupun terhadap masalah dan membuka solusi. Kenapa? Karena hasil kajian yang Ustadz pelajari, ternyata orang yang ikhlas atau yang tidak ikhlas, ya orang yang tidak ikhlas, itu akan merespon sistem saraf stres. Nah, sistem saraf stresnya itu direspon itu. Jadi dia akan stresor luar biasa. Dan orang yang tidak ikhlas, itu ternyata dia itu hormonnya yang muncul adalah hormon-hormon yang berkaitan dengan hormon-hormon negatif. Hormon-hormon negatif. Sehingga
lihat nih orang yang tidak ikhlas ya. Orang yang tidak ikhlas secara ilmu neurologi ini diindikasikan dengan cirinya seperti ini. Satu, dia selalu gelisah kalau menangani masalah dan ngajar. Nah, lihat aja. Kalau dia gelisah aja, mau ngajar ini gelisah, ya mau nanganin anak, mau ketemu anak didik itu gelisah. Itu ada kemungkinan orang ini ada hormon namanya hormon yang berpengaruh terhadap tekanan darah. Sehingga orang ini gelisah kelihatan. Nah, kemudian yang kedua, bad mood. Ya, kalau orang yang sering bad mood itu, baik itu ketika ngajar ataupun dia ketika mengasuh, itu ada kemungkinan ada hormon ketidakikhlasannya yang muncul pada orang itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah antibodi turun. Mau ngajar, Jo, nggak enak ah. Nah, ya. Nah, Jo, langsung dia, aduh, asa jalalangar. Nah, itu kan sering kali ini. Nah, itu ada kemungkinan bukan ada penyakit. Karena ada hormon-hormon yang diaktifkan dari tingkat stresor dia, secara neurologi ternyata berpengaruh. Oh, ada kemungkinan dari ketidakikhlasan itu. Dan ternyata, maaf ya, seorang yang tidak ikhlas dalam mengajar, itu biasanya ada gangguan tidur. Gangguan tidur aja dia. Nggak nyaman tidurnya. Gelisah selalu. Dia bangun cemas seperti itu. Nah, ternyata kita bukan mengkaji dalam aspek yang berhubungan dengan keagamaan saja. Dalam aspek ilmu, ternyata ilmu otak saja, orang yang tidak ikhlas kelihatan dari sana. Makanya di Quran kan ada dua, ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis ini kan tingkatannya begini, kalau mukhlas itu tingkatannya begitu. Nah, jadi lihat aja, ini para muslim dan muslimah, lihat aja nanti ya. Kalau orang itu kelihatan semangat, itu berarti dia ikhlas. Dan itu dicirikan 3. SEMANGP. Itu cirinya. Ya. Ini Ustaz ulangi dalam NLP. Dalam NLP, orang yang ikhlas itu dicirikan dengan semangat. SE-nya adalah self-talk. Dia selalu mengatakan kalimat-kalimat positif. Dia selalu self-talk. Saya bahagia. Saya hari ini ngajarnya tenang. Saya hari ini bertemu dengan Dia bertemu dengan murid-murid yang sangat baik sekali. Nah, ini orang-orang yang ikhlas itu selalu self-talk-nya positif itu. Ya, dia selalu self-talk-nya positif itu. Dan ini harus diakumulatifkan setiap hari. Ya, gitu kan? Nah, coba dipelajari. Kalau dalam dunia NLP itu satu hari minimal 15 kalimat positif yang disebut. Nanti ada rumus ya. Itu ada rumus dalam spiritual NLP bagaimana kita mencari kalimat-kalimat yang sering kali diacak, kemudian sering muncul dalam pikiran kita yang mana. Nah, nanti itu bisa dipelajari. Lakukan self talk ya. Itu kalau dalam ilmu Imam Ghazali namanya energi dzikir. Imam Ghazali namanya. Kalau bahasa NLP namanya self talk itu. Ya, ngobrol dengan diri sendiri. Kalau dalam Imam Ghazali namanya energi dzikir. Begini aja, saya hari ini bahagia, saya hari ini ngajarnya senang, saya bertemu dengan anak-anak yang soleh dan soleha dan penurut. Begitu aja, bikin 15 per hari. Untuk apa? Ini untuk mengupgrade keikhlasan nanti. Ya. Coba kalau yang negatif jangan banyak, 5 juga itu masuk semua. Ya, hari ini saya rudet. Hari ini saya bad mood. Hari ini saya gelisah. Hari ini saya sakit hati. Hari ini saya tidak punya uang. Nah, itu teh 5 aja udah merusak 3 bagian otak itu. Hipokampus, nukleus amigdala, dan neokortex itu udah rusak itu. Baru 5 kalimat. Tapi kalau yang positif walaupun lebih dari 100 pun itu hebatnya di otak disimpan di memori. Ya, tapi kalau yang negatif, self-talk yang negatif itu jangankan ratusan, 3 sampai 5 saja itu sudah merusak memori itu. Ya. Makanya dulu begitu. Ustaz lagi Mas Santren ada kiai yang bilang begitu mau baca kitab Arab Kuno itu suka disuruh Pak Ustaz, Pak Kiai tidak bisa, tong ngomong teu bisa. Mungkin mau bisa-bisa. Nah, itu begitu. Ya, begitu disuruh siapa yang bisa? Saya. Nah, itu biasanya semangat itu. Dan itu sudah diajarkan seperti itu. Nah, jadi lakukan self-talk yang positif 15. Kalau ingin nguji, bikin 3 yang negatif, coba aja. Bikin 3 yang negatif. Wah, itu yang 15 itu bisa rusak semua itu. Bisa rusak semua itu. Ya. Nah, yang kedua,
Yang kedua, ya, mencirikan orang yang ikhlas itu adalah, yang kedua adalah MA, yaitu apa? MA, maknai setiap kejadian. Kenapa? Karena setiap kejadian yang terjadi itu akan ada hikmah. Pasti itu. Coba aja nanti. Kalau ada kasus anak begini, itu ada hikmahnya apa? Kalau ada kasus anaknya begini, itu pasti ada hikmahnya. Kenapa? Karena nanti dengan akumulatif ini digabungkan, itu akan mendatangkan nilai kesemangatan di dalam hidup. Maknai dari setiap apa kejadian. Dan yang ketiga adalah apa? Anggota tubuh kita, body language kita harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Nah, jadi kalau kita ngomong Allahu Akbar itu harus sesuai dengan nilainya, begitu kan? Jadi jangan sampai Allahu Akbar tapi ternyata energinya lembut. Allahu Akbar itu kan gagah, begitu kan ya? Nah, jadi kalau nyebutin Allahu Akbar itu Allahu Akbar, nah gitu kan? Nah itu energi namanya. Nah nanti energi ikhlas itu akan masuk. Dan yang terakhir adalah libatkan Allah dalam setiap keadaan. Makanya nanti akan muncullah sebuah sistem dalam tubuh bagaimana mempola ikhlas dalam ilmu neurologi. Nah, seperti itu. Nanti para muslim dan muslimah lihat aja nanti di kajian kira-kira proses naik turun emosi kita seperti apa. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat keikhlasan kita. Oke, itu yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi lihat aja kalau orang sering gelisah, bad mood, kemudian dia itu antibodinya turun, lalu gangguan tidur, dan dia selalu cemas, itu berarti ada yang terganggu dari sistem syaraf yang berkaitan dengan nilai keikhlasan. Gitu. Karena ikhlas ini adanya di area di 3 area otak, korteks, amigdala, dan hipokampus. Nah, begitu di bagian otak itu. Kalau yang itu terganggu, nah itu biasanya akan muncul seperti yang tadi. Ya. Alhamdulillah Ustaz abdi mah cenah bunga wae ngajar teh. Ya, alhamdulillah berarti kan. Kenapa? Tapi abdi teh tos ngajar cenah sok capek. Nah, nanti akan ada. Nah, kelelahan itu juga dipengaruhi oleh sistem antibodi itu. Ya, antibodi. Begitu. Kemudian yang kedua, dalam ilmu ataupun dalam pandangan sosiologis, ikhlas itu dicirikan 3. Ini bisa dilihat dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Nah, 1. Orang ini dia itu beramalnya sungguh-sungguh baik di depan ataupun tidak ada orang. Baik ada orang dan tidak ada orang. Orang itu kelihatan sama. Itu dalam konteks sosiologis. Orang ikhlas itu kelihatan. Ada yang muji, ada yang tidak, amalnya sama begitu aja. Musyrif ikhlas dan tidak, lihat aja. Ya, mau ada pimpinan pesantren mau tidak sama gitu aja. Tapi begitu ayah iya mah rada sumanget, ayah iya mah rada sumanget. Nah, begitu aja. Ya. Kalau ternyata begitu ada yang ini dia kemudian menurun atau tidak ada ini dia menurun, dan kalau ada ini dia naik, berarti itu ada nilai keikhlasan yang terganggu secara sosiologis, maaf ya. Ini secara sosiologis, bukan berbicara tentang masalah ini. Secara sosiologisnya dia terganggu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, orang yang ikhlas secara sosiologis, dia selalu terjaga dari yang diharamkan, baik ketika dekat dengan orang atau jauh dari orang. Nah, jadi muncul rasa cinta dan marah karena Allah. Nah, itu orang ikhlas itu. Kita maaf ya, bukan nggak boleh marah. Pada saat ada santri yang bermasalah, muncul, tapi harus karena Allah. Nah, orang ikhlas itu begitu kan. Dan ketika kita pun mencintai santri, itu pun harus karena Allah, begitu kan. Kenapa? Karena ini harus terakumulatif dari apa? Dari yang diharamkan itu kan contoh, orang ngambil uang. Ketika ada di depan orang, dia tidak mau. Tapi begitu dia di luar orang atau di depan bukan tidak ada orang-orang, dia bisa mengambil. Itu berarti secara sosiologis itu terganggu keikhlasannya. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Lihat aja ya, cinta dan benci karena Allah itu ciri orang yang dia ikhlas secara sosiologis. Dan yang ketiga, senang bila orang lain melakukan amal yang sama dengan dirinya dan malahan amal orang lain lebih dari dirinya. Dia senang. Nah, itu orang ikhlas. Dalam konteks sosiologis.
Nih ada para muslim dan muslimah sama nih. Ada ini teman kita nih mengamalkan apa yang kita amalkan. Kita senang. Oh, alhamdulillah nih. Ibu ini sama dengan saya melakukan amal ini. Oh, alhamdulillah nih Ustadz ini mengamalkan sama dengan saya. Dan ternyata begitu dia lebih dari amal kita lebih senang lagi. Nah, itu orang ikhlas. Dalam konteks sosiologis begitu aja. Ya. Nanti para muslimah praktekkan itu 3 poin itu. Insya Allah udah sobat. Udah tergambar lah sama Ustadz karena udah sering kita belajar teori-teori tentang ketauhidan. Dan di dalam konteks ikhlas dalam tinjauan syar'i itu cuma 2. Ya, dalam tinjauan syar'i itu cuma 2. Ikhlas itu yang pertama karena Allah, 2 karena Rasul, begitu aja. Jadi nanti kalau ini tidak jadi bahan untuk upgrading, biarlah menjadi bahan khutbah lahnya. Ini bahan khutbah gitu nya. Ikhlas dalam 3 tinjauan begitu aja. Buat bahan Kiamu Romdon lah. Ya, begitu. Jadi kalau dalam konteks syar'i, ikhlas itu dalam beberapa literasi, terutama dalam Fathul Majid adalah dia beramal karena Allah dan beramal karena Nabi, begitu. Berarti ikhlas. Contoh, karena Allah tidak karena Nabi tidak ikhlas. Karena Nabi bukan karena Allah juga tidak ikhlas. Nah, begitu. Nah, tapi yang dipakai dalam konteks dunia pendidikan adalah silakan. Untuk upgrading diri secara neurologi dan sosiologis itu lebih penting, ya. Tetapi kalau konteks syar'i adalah nanti dalam konteks ibadah, fikih yang lain itu penerapannya seperti itu. Nah, itu gambaran dalam hal keikhlasan. Jadi mohon maaf nih, kalau Ustadz membahas ikhlasnya dalam konteks seperti itu, ya. Kenapa? Karena kan tidak ada surat di dalam Quran yang tidak disebut kalimatnya kecuali surat Al-Ikhlas. Coba, Al-Ikhlas itu kan isinya qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Anas itu disebut Anasnya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Al-Falaq ada, qul a'udzu birabbil falaq. Cuman 1 surat di Quran yang tidak disebut, yaitu Al-Ikhlas. Ya, makanya disebutnya surat Kulhu. Pada itu surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena tidak disebut ikhlasnya di sana. Orang yang ikhlas itu tidak menyebut dirinya. Dan tidak menyebut bahwa dia sedang beramal itu. Dan itulah yang disebut surat Al-Ikhlas. Nah, itu aja dulu. Jadi poin-poin itu yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang supaya melejitkan nilai persahabatan lebih dekat, ada 3 yang harus dibangun oleh guru supaya si anak itu merasa apa ya? Merasa ke kita itu kalau lebih tinggi seperti kakak, kalau menghormati seperti orang tua. Nah, itu kita harus punya 3 bahan, ya, bahannya 3. Ini seperti obat diabetes, ya, seperti obat yang punya gula. Nah, 1 apa bahannya? Al-quwah madiyah, itu yang pertama. Yang kedua adalah al-quwah ma'nawiyah, dan yang ketiga adalah al-quwah ruhiyah. Ini bahan agar orang dekat dengan kita. Agar orang itu betul-betul menjadi sahabat kita. Ya, menjadi sahabat kita. Baik itu murid ataupun orang lain, ataupun kita bertemu dengan rekan-rekan kita, guru-guru dengan berbeda sekolah, begitu ketemu, oh ini langsung seperti sahabat kita ini. Kan ada orang yang itu walaupun nggak ngajar 1 tahun asa teu wawuh wae, nggak 1 tahun di sekolah, tapi eta mah asa teu kenal wae gitu jalmi teh nya. Tapi ada orang begitu dia baru ketemu, langsung akrab dia. Jadi seperti dia sahabat. Kenapa? Karena di dalam buku The Power of Spirituality itu di 3 yang membuat orang itu bisa menjadi bersahabat. Yang pertama adalah al-quwah madiyah. Ya, al-quwah madiyah. Apa? Ada dorongan secara material. Orang dekat itu karena ada dorongan material. Nah, nggak bisa dibohongi. Kalau ada teman yang ngajar kita ya, lagi berjalan, lalu kita bawa kendaraan, kita ajak, Ustadz, mau ikut sama saya? Nah, itu bagus itu. Itu teorinya begitu aja. Itu namanya al-quwah madiyah ataupun al-quwah madiyah. Ada dorongan seperti itu. Nah, kemudian kita lagi makan nih. Ada teman kita yang belum makan. Ustadz sini. Nah, ayo makan bareng. Nah, itu namanya al-quwah madiyah yang itu.
Dan Rasul praktekkan hampir semua. Rata-rata kata Rasulullah, kadal pakru antakuna kupron. Orang seringkali membantah tidak menjadi sahabat karena kita secara material itu kita tidak memperhatikan dirinya. Nah, itu namanya madiyah. Jadi ada aspek-aspek apa yang kita miliki saling berbagi dengan mereka. Itu akan mendatangkan nilai persahabatan yang kuat. Begitu. Nah, jangan yang besar-besar, yang kecil aja tadi lah. Dia lagi jalan, dibawa naik motor sama kita ya. Kita bawa mobil atau lagi makan bareng pangmayarkeun ku urang eta teh alquah madiah nu kitu teh teu enteng. Nya, tapi unggal isuk-isuk ngabubur ku urang wae pan atoheun. Kan asal aya we rezekina. Nya, da moal jebol. Tapi alquah madiah itu sangat mempengaruhi sekali dalam proses sebuah persahabatan. Dalam proses sebuah persahabatan. Begitu. Nah, ini ada cerita bagus ini. Ada seorang ustadz yang dia sekarang punya 12 restoran. Punya 12 restoran, ya. Dia ketemu dengan ustadz. Malahan maaf ini. Dia sudah bertemu dengan beberapa kolega, beberapa mubalik-mubalik dari Sami Al-Jaber sampai ini dia ketemu ngajak. Padahal dulu sebelum jadi pengusaha, sekarang udah jadi pengusaha. Dia ngomong begini. Apa yang dia lakukan? Ketika dia nyantri, selalu dia berbagi makan dengan santri yang tidak makan. Sekarang restorannya 12 loh. Nah ini kenapa? Karena ternyata santri-santri yang diajak makan pada waktu itu sekarang menjadi investor-investornya. Itulah Al-Quah. Al-Quah Madiyah ini luar biasa. Akan menjadi sebuah persahabatan. Sampai dia 12 restorannya itu sampai saat ini, itu ternyata tidak pernah mengeluarkan modal sedikit pun. Dari mana? Dia ngobrol dengan Ustadz, karena Pak Ustadz dulu saya, itu ketika Mas Santren, kalau saya beli bala-bala 2, itu hiji ewang dengan ini. Dan akhirnya itu meremet kemana-mana. Sekarang, orang-orang yang orang-orang yang pernah saya bawa begitu, itu ternyata mereka jadi investor saya semua. Ini hebat, kekuatan Al-Quah Madiyah. Ya, bangun oleh kita seorang guru. Bahasa Sunda entong pedit lah. Guru mahnya ngarah budak bager ka urang. Engkena karaos di mana si murang kalinya si santri itu udah jadi orang sukses, itu akan terasa oleh kita. Itu selalu diingat amal-amal kita. Itu asli, ya. Asli. Ustadz ngaji ke berbagai pelosok, itu selalu ada santri yang nyambut itu. Seperti mungkin guru kita juga sama itu. Kemana saja ada santri yang nyambut. Kenapa? Kan itu dari sana. Ya. Nah, kemudian yang kedua, al-quwah ma'nawiyah. Apa? Dorongan emosi yang positif. Itu akan membuat sebuah persahabatan. Jadi kalau gini, ada orang baru nih, kita langsung al-quwah ma'nawiyahnya kita jual begini. Wah, ini kayaknya orang ini nggak baik. Nah, itu langsung. Itu tidak perlu kita tidak ngobrol juga, itu sudah jadi musuh kita. Begitu aja. Tapi kalau begini, mudah-mudahan ya Allah yang ini walaupun saya baru kenal, mudah-mudahan ini jadi teman saya. Nah, itu namanya al-quwah ma'nawiyah. Didorong oleh kita agar energi positif kita vibrasinya ke sana, begitu kan? Ditarik oleh kita hatinya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, mayakhruju fil qalbi tandumu fil qalbi. Apa yang keluar dari hati kita itu akan menancap di hati dia. Nah, jadi kalau ada santri, wah iya mah ya. Diheseueun nih budak teh. Jauh kitu we di urang teh. Eta teh jauh rudet nepikeun ka kaluarna teh. Kaluar sekolah teh can jeung urang teh teu deket-deket. Kenapa? Karena kita udah bikin sinyal dengan energi dengan dia. Kenapa? Karena kita udah bikin energi dengan dia begitu. Wah, ini enggak ini santri kayaknya nih orang kaya nih ya. Kayaknya ini sulit untuk berinteraksi dengan saya. Nah, itu al-quwah ma'nawiyah yang begitu. Energi kita yang diterapkan kepada orang-orang, kepada objek-objek itu seperti apa? Itu pengaruh sekali pada nilai persahabatan. Tapi begitu ada santri baru, lalu kita ketemu, wah kayaknya ini enak nih. Si anak kita mau deketin, itu langsung ma'nawiyahnya nyambung gitu. Nah, dan itu terpola dalam pikiran dia. Dan yang ketiga adalah al-quwah ruhiyah. Dorongan untuk mengajar kepada baik. Itu yang paling pokok dalam sebuah persahabatan. Mau diterima mau tidak, awas ya. Maaf ini, orang mengajak baik, walaupun orang itu nurut dan tidak, itu tertanam di dalam alam bawah sadarnya itu 40 kali lipat daripada orang mengajak yang biasa-biasa. Walaupun orang itu mau nurut sekarang atau tidak. 40% itu tertanam di alam bawah sadar ketika orang selalu mengajak kepada yang baik. Disebutnya al-quwah ruhiyah namanya.
Nah, saya kira Ustadz itu ya. Jadi konsep ikhlasnya di sana ditinjau dari 3 aspek. Kemudian yang kedua, pendorong jiwa untuk menjadi sebuah sahabat dibangun oleh 3 hal itu. Nanti materinya supaya jangan terlalu banyak kurikulumnya. Nah, itu aja dulu supaya nanti tidak terlalu melebar kemana-mana. Saya kira Ustadz cukup dulu. Nah, nanti kita sharing sedikit dengan semua yang hadir di sinilah. Ya, mungkin itu Pak. Ya, silakan. Jazakumullahu khairan atas paparannya, ya, atas materi yang disampaikan oleh Ustaz Ucu. Insya Allah sangat luar biasa, bermanfaat. Kepada rekan-rekan semuanya, musrif ataupun musrifah ataupun binsis, ya, bisa jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau via chat. Oh, Kang Sur, mangga Kang Suryana. Ini sudah ada satu dari Kang Sur, yang lain bisa dibuka ini ya Kang Sur kalau mau bertanya. Sa Suryana mangga. Ustaz Suryana monitor. Taib. Taib, izin off kamera karena sinyal kurang stabil, takut putus-putus suaranya. Terdengar Pak suara saya? Ya. Suaranya bagus. Ya, Taib. Bismillah, alhamdulillah. Syukran jazilan kepada Ustadz Ucu yang sudah memberikan pemahaman yang luar biasa ya. Saya banyak ilmu yang benar-benar belum saya ketahui, terutama dalam hal yang namanya ikhlas. Itu benar-benar luar biasa ketika kembali lagi kepada diri sendiri, serasa selama ini belum tertanam gitu ya. Nah, mungkin di sini saya izin bertanya ataupun minta tanggapannya bagaimana dengan santri yang bermuka 2. Nah, maksud di sini bermuka 2 itu jadi kayak di hadapan saya dia terlihat baik gitu. Dia bagus gitu dalam ruhania, dalam segala macam, mungkin karena jarak jauh. Tapi kadang ada yang mengatakan ketika orang lain mengatakan itu tuh dia berbohong katanya. Dia tuh seperti ini Kang, gitu, seperti itu. Tapi di sisi lain juga ketika di lapangan, ketika bertemu langsung, saya menyaksikan dia kayak kurang gitu. Kayak kurang, tapi ketika sekarang itu luar biasa. Dan mungkin saya berhusnuzon karena orang tuanya, oh ternyata berhasil orang tua mendidiknya. Sedangkan sama saya mungkin kurang berhasil gitu, belum berhasil. Saya bisa seperti orang tuanya, mungkin karena dia itu lebih dekat dengan orang tuanya dan lebih bisa mengerti ke orang tuanya gitu, lebih nurut ke orang tuanya dibanding ke saya gitu. Itu seperti itu. Tadi yang pertama itu bagaimana pendapatnya perihal orang yang bermuka 2. Terus yang selanjutnya ini perihal keikhlasan mungkin ya. Ya, benar juga apa perkataan ketika melihat seorang santri, mungkin kita sebagai pengajarnya kita harus muhasabah terlebih dahulu. Apakah kita pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya ketika menuntut ilmu ataupun sedang menuntut ilmu sekarang gitu. Nah, dan ternyata saya alami gitu seperti itu. Dan bahkan sekarang yang menjadi kesulitan mungkin tadi salah satunya ketika ada kesulitan pada santri itu ternyata tadi kata-kata yang benar-benar yang jadi mutiara itu ketika orang yang ikhlas itu pasti selalu ada solusi. Nah itu luar biasa gitu. Nah mungkin di sini saya belum tahu nih solusinya. Ya mungkin tadi solusi salah satu ketika anak keadaan sekarang daring gitu ya, pembelajaran daring itu harus langsung bertatap muka gitu karena mungkin saja atau ada beberapa santri yang sudah mengeluh karena kejenuhan di dalam rumah sehingga ketika daring pun mereka nggak maksimal gitu, kayak setoran seadanya, bahkan melihat Al-Quran gitu. Jadi kayak mau nggak mau gitu. Padahal saya sudah semaksimal mungkin melayani mereka, sok buat kita mentoring.
jadwal misalkan ya, kita mentoring. Ternyata si anak responnya kayak kurang gitu. Nah, mungkin karena saya kurang dalam penyampaian gitu. Bahkan sampai muhasabah seperti itu. Jadi ya sudah, saya sekarang menanggapinya atau dengan solusinya. Sekarang si anak itu ketika emang mau melaksanakan setoran ataupun mau mentoring, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ketika tidak mau, itu ya sudah, karena saya sudah mengingatkan dan saya sudah mengajak, jadi kewajiban saya gugur gitu. Nah, itu apakah salah atau seperti apa? Ya. Syukran jazilan. Amin. Langsung aja. Enggak, Ustaz, langsung aja, Ustaz. Oh ya, siap. Anak bermuka dua atau di dalam ilmu pendidikan namanya distorsi. Iya. Distorsi. Itu bermuka dua. Anak yang bermuka dua itu karena ketakutan. Begitu aja. Kuncinya di sana. Jadi dia seperti bagus di depan kita. Itu takut itu. Kalau dia tidak takut, itu dimanapun dia akan sama. Itu dimanapun akan sama. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah apa yang menyebabkan si anak takut oleh kita sehingga dia bermuka dua, begitu kan? Persoalannya dia nurut sama orang tuanya lebih bagus dan tidak oleh kita, itu bukan itu. Pokoknya mah distorsi dalam dunia pendidikan itu karena ada ketakutan, itu aja. Ustadz tidak melihat dari aspek yang lain. Ya. Kira-kira apa yang seringkali anak itu betul-betul seperti orang baik di depan kita, tapi di belakang kita tidak. Nah, itu apa? Itu biasanya apa? Apakah kita yang emang punya ketegasan? Kalau Ustadz bahasanya begini, keras boleh, tapi yang tidak boleh kasar kan? Tegas boleh, tapi yang tidak boleh itu kasar kan? Nah, begitu yang menjadi persoalannya. Jadi yang menjadi penekanannya adalah apa? Jangan sampai anak takut supaya tidak memunculkan santri-santri yang bermuka dua, begitu aja. Udah itu aja kuncinya di itu. Misalnya dulu 15 tahun ya ngurus anak asrama. Tak ketahuan nih. Kalau di depan saya sholat sunat gitu kan, kemudian dia di depan ustadz itu ada sholat sunat, dia sholat duha, wah sholat. Tapi begitu di luar dia malah menyepelekan. Oh berarti apa? Dan setelah didiagnosa itu takut sama ustadz itu, dia takut gitu. Ya, ataupun takut sama lembaganya, bisa saja. Itu aja. Jadi ataupun apa? Indikasi terjadinya anak santri yang bermuka dua itu dari ketakutan, gitu aja. Kemudian yang kedua itu tentang tadi Ustaz lupa lagi. Keikhlasan, Ustaz. Nah, jadi kalau bisa belajar self hypnosis, ya self hypnosis. Begini, betul tadi Ustaz Suryana bilang, kenapa sih anak belajarnya nggak semangat? Ada kemungkinan saya juga lagi nyantri tidak semangat gitu. itu bisa saja gitu kan. Nah makanya harus terjadi self kita melakukan self hypnosis. Nah bagaimana caranya? Kalau Ustaz begini, ya Allah, saya ikhlas menerima keadaan santri ini. Ya, saya ridho menerima keadaan santri ini dan saya pasrahkan kesolehan dan baktinya santri ini kepadamu. Begitu aja. Jadi kita tidak memaksa dengan kemampuan kita. Biarkan Allah yang mengaturnya. Begitu aja. Kalau dulu Ustaz belajarnya sambil di-tapping si santrinya begini. Ya. Sambil di-tapping gitu kan. Begini. Ya Allah. Nah, begitu kan. Walaupun santri saya yang bernama ini begini-begini, saya ikhlas menerima keadaannya dan saya pasrahkan kesolehannya kepadamu. Nah, seperti itu. Itu kalau ingin melakukan proses-proses pengembalian self hipnosis untuk menangani anak supaya kita ikhlas. Begitu aja, ya. Silahkan. Langsung sudah cukup puas jawabannya. Ustaz Suryana cukup? Ustaz Suryana.
Yang kedua tadi, yang perihal ketika saya berpikir saya sudah berusaha gitu ya, tapi si anak masih tetap seperti itu. Nah itu apakah saya salah dengan solusi kayak ya udah dibiarkan saja semaunya dia gitu, kayak dia kalau ngejalanin ya syukur alhamdulillah, mungkin nanti juga semoga bisa istiqomah gitu. Tapi ketika tidak, mungkin tidak ada perubahan, ya saya sudah kayak gimana ya, angkat tangan lah gitu. Ya. Yang saya rasakan, saya berusaha sudah gitu. Tapi ya tadi betul, mungkin karena rasa ikhlas saya ataupun saya emang pernah mengalami seperti itu sebelumnya, atau ya dikembalikan kepada Allah gitu. Tapi saya kadang ada rasa kasihan gitu ke anak tuh, ke dia tuh. Kayak kasihan gitu, dan saya sempat curhat sama orang tuanya, dan orang tuanya malah mengeluh juga gitu. Sebenarnya pengen ke pondok tadi, itu kuncinya, seperti itu sampai bilang. Itu Ya. sih. Jadi kalau kita sudah melakukan standar operasional yang diajarkan ataupun yang diterapkan oleh pesantren, lepas nanti si santri itu frekuensi perubahannya seperti apa, itu bukan urusan kita. Jadi Ustadz melihat banyak juga ustadz-ustadz yang mubalik ataupun ustadz-ustadz pengajar yang stres itu karena memaksakan dari yang sudah digariskan dan diukur oleh standar operasional. Karena merasa malu, karena anak ini tidak ada perubahan. Ini perlu dipahami dulu ya. Kalau ada dalam satu kelas 40 santri, itu kan tidak semuanya bakal jadi ustadz itu teh. Jangan dianggap itu semuanya bakal jadi ustadz itu teh. Ya. Kenapa? Karena yang mungkin jadi ustadznya cuma 2-3 orang. Nanti dari sana itu akan yang lahir jadi pengusaha, jadi dokter, jadi ini. Itu artinya kita tidak ada kewenangan untuk masuk ke ranah yang tadi. Ketika yang sudah di standar operasionalkan oleh sekolah, lepasin aja. Jangan terlalu dibebani. Kenapa? Ustadz juga punya anak yang disimpan sama di sekolah-sekolah. Ketika guru sudah bilang, Pak Ustadz ini sudah sekian. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti sisanya tanggung jawab saya. Itu begitu. Jadi guru tong milu mikiran leuwih, engke bisi stres guruna. Ya. Jadi orang teh tuntuna orang teh. Jadi Jadi kita menuntut bahwa si santri itu maksimal karena kita malu kalau tidak begini. Bukan. Ikuti standar operasional, sudah maksimal, udah. Ya. Nah, saya kira itu. Syukran jazilan Tad atas Ya. masukannya. Masya Allah, alhamdulillah. Kepada musyrif yang lain atau musyrifah yang ingin bertanya, ini ada Bismillah. ini ada dulu siapa nih? Tes Sakina. Ah iya. Sok, silakan. Ada angkat tangan. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya. Kalau misalnya ada santri, kan sekarang online ya. Jadi kita menemukan kasus santri di mana dia melanggar dalam hal pakaian misalnya. Kerudungnya mungkin pendek atau memakai celana tidak sesuai dengan yang kita ajarkan gitu selama di sekolah. Apa sikap kita seharusnya sebagai musyrifahnya atau sebagai gurunya? Apakah benar kalau misalnya sikap kita itu, oh ya udahlah dia kan di rumah gitu kan, nggak apa-apa itu mah tanggung jawab orang tuanya. Karena biasanya kalau misalnya kita langsung to the point memberikan nasihat gitu ke santrinya, biasanya santri itu langsung unfollow gitu. Atau misalnya dia juga blokir gitu. Jadi awalnya misalnya foto profilnya kerudungnya pendek gitu ya. Di hide gitu, kita bisa ngelihat foto profilnya. Oke. Gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh ya. Kira-kira pihak sekolah ada aturan nggak? Ada aturan ke sana nggak? Ada, Ustaz. Ada. Ada. Ada bahwa kalau si santri itu mau daring mau tidak daring pakaiannya harus sama. Ya intinya selama statusnya sebagai santri SMK DT dimanapun berarti harus seperti itu, ada adabnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi persoalannya itu adalah ini terjadi distraction namanya. Kenapa? Karena ketika dia di rumah itu dikembalikan kepada orang tua.
Nah, begitu. Jadi persoalannya seperti itu. Jadi sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan sekolah, juga tidak bisa menyalahkan anak. Kenapa? Ini terjadi distraction namanya. Artinya aturan itu disosialisasikan bukan hanya sekedar bahwa oh selama dia santri mau di mana pun dia begitu. Tidak. Jadi karena ini ada aturan sekolah daring masalahnya. Aturan daringnya itu muncul nggak? Bahwa ternyata ketika masa daring dia tidak boleh pakai profil begini ataupun pakai dia dalam keadaan kondisi seperti dia cuek di rumah. Apakah seperti itu? Yang kedua, ini kenapa yang Ustaz rasakan sendiri, karena anak karena sama-sama dari akhwat itu merasa sebetulnya dia no problem gitu kan. Biarin dah sama guru akhwat juga lah. Nah, merasa satu ini disebutnya apa? Ya satu komunitas kan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan Ibu yang tadi sebetulnya dikembalikan, apakah ini jadi SOP enggak untuk daring seperti itu? Nah, kalau ini jadi SOP, itu tinggal disosialisasikan kepada orang tua begitu. Tapi kalau terjadi seperti yang tadi, dia langsung chatannya di ini atau di unfollow, nah itu biasanya itu ada anak itu sebetulnya lagi tidak mood. Nah, lagi tidak mood begitu. Nah, emang hampir semua yang belajar ketika dia itu yang anak-anak pesantren itu ketika dia belajar daring itu ya mereka santai aja ya, walaupun sebetulnya tidak dibuka medianya gitu kan ya, itu mereka juga biasa aja secara bebas melakukan seperti itu karena emang hampir semua aturannya tidak ada SOP yang diterangkan. Tinggal gitu aja Pak, nanti dari pihak sekolah SMK memperlakukannya seperti apa ketika daring. Jadi jangan dulu diperlakukan seperti yang umum yang biasa sebelum daring. Kalau yang tatap muka itu kan yang tadi ya. Nah, sekarang yang daring ada aturan baru enggak begitu. Biasanya seperti itu. Kalau yang Ustadz alami sekarang, karena juga ada punya anak yang di pesantren kemudian sekarang lagi di rumah. Oh, gimana? Guru begitu saya tanya juga, kenapa tidak pakai jilbab? Kenapa tidak pakai ini? Oh, udah enggak ada aturan, Pak. Yang penting selesai tugas. Nah, begitu. Nah, apakah ini sama atau tidak? Mungkin seperti itu yang Ustadz ingin tahu dari pihak SMKDT itu. Cukup jawabannya? Mungkin itu ya, Tes Haki bisa dipahami. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Kang Musa, monggo. Baik, bismillah, izin bertanya Ustaz. Perihal pertama, saya ingin minta pendapat dan nasihat juga perihal tentang vaksin di Indonesia ini ya. Baca-baca di jurnal, ternyata memang vaksin yang di Indonesia itu kan dari Cina ya. Dan ternyata di Cina sendiri awal pertamanya itu nggak pakai vaksin yang dibuat di Cina, tapi memborong ke Jerman. Itu fakta pertama yang mungkin pada kesininya mengklaim bahwasanya Cina memakai vaksin sendiri itu sampai 9 juta gitu kan, 9 juta vaksin. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah perihal pendapat kita untuk vaksin ini di Cina sendiri yang membuatnya tidak mau pakai karena memang banyak pengaruh-pengaruh yang belum diketahui. Kemudian di 3 negara termasuk Brazil, Filipina, kemudian Sri Lanka itu mengklaim bahwa vaksin ini diimpor tapi belum ada kejelasan kandungan apa-apanya yang ada di dalam gitu. Kemudian di Indonesia sendiri tiba-tiba MUI mengklaim bahwasanya suci dan halal sementara belum selesai uji yang ketiga begitu. Nah, pemerintah sekarang di kita sedang menggembor-gembornya semua supaya di warga Indonesia, masyarakat semua itu harus divaksin gitu untuk kesehatan. Sementara fakta yang ada begitu di lapangannya gitu. Jadi kejelasannya belum tentu jelas dan isinya juga belum transparan apa aja yang ada di dalam vaksin. Dan sementara dilihat di negara-negara lain begitu. Sementara kita melihat seolah-olah pemerintah itu memaksakan gitu kan, si vaksin itu harus diberikan gitu ke masyarakat.
Sementara kebanyakan mungkin masyarakat Indonesia sendiri tidak mau divaksin begitu. Tapi diadakanlah aturan-aturan baru supaya masyarakat mau divaksin. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita menyikapi dan menindaklanjuti dalam artian kita punya tim, misalkan ada 5 jari. 5 jarinya itu jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, sementara kekompakan kita itu rada berkurang karena si kelingking itu hilang. Nah, bagaimana antisipasinya supaya tugas kelingking bisa terakomodir begitu? Karena memang si kelingking ini kurang efektif dalam menjalankan tugasnya begitu. Kemudian satu lagi pertanyaan terakhir, bagaimana menyikapi santri yang kurang semangat dalam menjalankan tugas karena memang progres daring ini sangat menimbulkan banyak masalah sekali ya. Terlebih, nah sekarang itu untuk santri kelas 10 rada menurun semangatnya begitu Ustadz. Ya. Nah, bagaimana cara istilahnya motivasi lah ya, penyampaian ke anak-anaknya supaya bertahap begitu Ustaz, motivasinya supaya anak-anak teh wah ini yang harus saya lakukan progres ke depannya begitu. Hatur nuhun. Ya. Vaksin kemudian virusnya itu kan hipotesis. Dua-duanya juga hipotesis. Artinya kalau hipotesis itu 100%-nya atau tidak 100% benar. Namanya juga hipotesis. Kan begitu. Kalau yang 100% benar itu namanya wahyu. Begitu. Makanya jangankan orang yang tidak percaya vaksin, orang yang tidak percaya corona juga ada. Ya, kan gampang begitu. Yang tidak percaya corona juga banyak. Ah, ini bohong ini. Nah, begitu. Kalau Ustaz lebih dari itu. Orang yang tidak percaya pada Tuhannya saja banyak begitu kan? Ya. Kan yang membuat formulator bahan aslinya vaksin itu sendiri itu menurut informasinya juga dia tidak percaya Tuhan. Yang dari Cina itu kan. Nah, jadi karena ini hipotesis namanya. Hipotesis ini artinya 100% itu tidak ada yang benar. Karena ide hipotesis, maka kita harus dibantu ataupun harus dibantu oleh apa? Harus dibantu dengan bisyarah Nabi namanya. Ini untuk menguatkan namanya hipotesis. Nah, contoh ini, Kamus nih sakit nih ya, sakit. Mau percaya dokter itu silakan, mau tidak juga silakan, karena hipotesis kan. Tapi kan dibimbing oleh bisyarah Nabi. Apa kata Nabi? Berobatlah kamu. Ya, berobatlah kamu. Mau sembuh oleh dokter ini atau dokter mana itu urusan Allah, begitu kan? Sama vaksin juga sama. Menurut Ustaz vaksin juga sama. Jadi artinya apa? Ini hipotesis, 100% belum benar. Tetapi harus dibimbing oleh bisyarah Nabi, begitu aja. Nah, sampai saat ini bisyarah Nabinya apa? Ya MUI sudah menyatakan halal, udah aja. Halal itu artinya mau diambil mangga, tidak diambil juga mangga, begitu aja kan beres. Jadi tidak perlu kita terlalu kuat memikirkan. Nah, seperti Ustadz nih, seperti ini kan halal. Ustadz mau makan mau tidak itu urusan Ustadz, begitu aja. Kan beres kan? Jadi kita tidak perlu menyerang mari ini gitu kan. Tidak perlu menyerang mari ini. Yang penting mari ini halal karena sudah dalam bisyarah. Nah, karena awalnya vaksinnya juga adalah hipotesis, begitu aja. Ya, enteng lah gitu ya, supaya nanti tidak jadi bahan pikiran, nyamikiran santri, nyamikiran vaksin. Apalagi sekarang emang guru-guru kan wajib divaksin kan informasinya. Nah, seperti itu. Makanya nanti kuncinya kita seperti apa meyakini itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang kedua. Jadi kalau teori yang disampaikan oleh Ustadz Musa itu adalah teori Stephen Hall.
Ketika kita berada dengan lima ini, lalu kekuatan ini tidak ada karena mungkin tidak dibutuhkan atau karena dia itu berperang lalu dia kalah. Nah, Stephen Hall dia mengatakan bahwa ketika ada yang berkurang dari kekuatan ini, maka yang 4 ini itu harus menaikkan energi. Seperti itu. Ini teori dalam dunia pendidikan Stephen Hall gitu kan. Yang 4 kuatkan energi untuk menutupi yang 1 kurang itu. Begitu aja. Yang tadinya frekuensi Kang Musa ini 80, sekarang jadi 90 untuk menutupi yang kelingking yang tidak ada. Itu. Kemudian yang ketiga tentang santri itu ya. Ya. Yang apa? Tadi santri yang motivasinya sekarang yang berkurang. sekarang belajar. Ini karena sudah melebihi kapasitas dalam ilmu neurologi, sudah melebihi kapasitas. Makanya pakai rumus ini, pakai rumus NLV supaya dia tidak jenuh. Rumus NLV-nya adalah usia tambah 2. Yang pernah Ustadz sampaikan. Jadi ketika belajarnya adalah diukur dengan waktu itu. Anak-anak berapa tahun nih usianya rata-rata? Kalau usianya 12 tahun tambah 2, berarti 14 menit belajarnya. Udah aja, nanti 14 menit suruh main dulu apa. Ya. Kenapa? Karena ini rumus ini adalah rumus untuk kasus-kasus yang berat ketika motivasi tidak muncul. Begitu aja. Ketika ketika daya dorong untuk belajar sudah mulai tidak maksimal, pakai rumus usia tambah 2 itu aja. Ya. Rumus itu baku itu. Dan ini rumus dipakai oleh seluruh dunia. Malahan orang-orang ataupun malahan anak-anak di Madinah itu kalau dia itu lagi tahfidz itu pakai rumus usia tambah 2 itu. Sama itu. Jadi dia semangat lagi untuk murojaahnya, semangat lagi untuk murojaahnya. Nah, seperti itu kamu saya. Jadi untuk mohon maaf nih, yang jadi untuk pertanyaan ketiga ini kebetulan kan saya bukan musrif ya. Jadi tugasnya itu menindaklanjuti kasus-kasus misalkan santri yang bolos salako atau misalkan di sekolahnya yang bolos sekolah sama apel daring gitu kan. Nah, sementara di BK-nya ini kurang efektif. Sementara jadi sekarang itu optimalisasinya jadi BK sama BP juga jadi harus ini ke anak-anaknya itu. Jadi bertahap. Nah, memang ada beberapa gitu kan. Ada yang bagus mah, yang bager gitu ya. Baik gitu. Kalau dinasehatin langsung PDLT-nya bagus. Tapi ada beberapa juga yang memang pertama sulit dihubungi, terus kalau misalkan baru bisa dihubungi itu ketika dihubunginya langsung sama orang tua gitu. Nah, jadi untuk motivasinya itu kan saya juga kurang tahu nggak begitu paham bagaimana di halakoh muslimnya masing-masing gitu kan ya. Jadi saya mah berarti ngambilnya secara umum sampelnya, kemudian dispesifikasikan, baru ngasih motivasi begitu Ustaz. Iya, itu mah internalisasi aja di antara musrif dengan BKBP-nya. Itu diinternalisasi. Nah, kenapa? Karena nggak bisa sama. Kondisi psikologis anak-anak sekarang nggak bisa sama. Seperti itu. Ustaz juga di rumah 8 itu beda-beda. Motivasinya beda-beda. Yang ini udah bawa buku, yang ini masih belum, yang ini itu karena emang dipengaruhi oleh berbagai aspek, ya. Nah, tinggal disinkronkan saja itu diinternalisasi supaya nanti tidak kecenderungan bahwa ini tugas individual gitu kan, ya, seperti itu. Oke, masih ada Kak? Siap, hatur nuhun Ustaz. Siap, jazakallah, sehat ya. Yang lain bisa? Yang ingin bertanya dari musrifah, teman dari Pinsis. Sepertinya tidak ada lagi. Bagus. berarti udah udah pada pintar ya. Ya nggak apa-apa. Karena kan tidak harus semua masalah juga harus beres sekarang. Ya. Yang penting upgrading hari ini adalah bagaimana mempola nilai-nilai keikhlasan tadi dalam 3 aspek itu aja dulu. Dan yang ketiga itu pendorong
supaya jadi nilai persahabatan itu yang 3 dikembangkan dulu. Kalau bisa dibikin sebuah kurikulum internal itu, dan itu bisa jadi nilai jual kepada pihak sekolah lain bahwa kami memiliki konsep kurikulum internal seperti itu. Saya kira itu. Oh, ini ada satu lagi Ustaz yang iya. ingin bertanya dari Ustaz Yayan. Maka Ustaz bisa dinyalakan. Ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik. Sebelumnya maaf Ustaz sudah bisa buka kamera ya karena ada gangguan sinyal juga. Ya. Terima kasih atas ilmunya pada pagi hari ini, sangat bermanfaat sekali. Begini Ustaz, mungkin waktu ada mungkinnya beberapa bulan kemarin ada ortu dari salah satu dari yang santri yang saya didik gitu ya, yang halakohnya bersama saya, ada ortu yang mengeluh gitu ya, mengeluh, Ustadz, Kang Yayan katanya, kok anak saya teh gimana, tidak muncul kesadaran gitu, waktu misalkan di rumah itu banyak sampah, diem aja gitu ya, kalau kotoran cuci diem aja. Kotoran cucian kotor diem aja. Kemudian pas waktu sholat juga katanya Ustaz kalau gak disuruh tuh suka diem aja main HP gitu ya, main game gitu ya. Nah kemudian saya tuh berpikir Ustaz, apakah perilaku yang seperti itu kan biasanya gitu ya, itu merupakan sebuah kebiasaan yang di asramanya seperti itu gitu ya. Kan kalau misalkan di asrama Ustaz ya, untuk nyuci sendiri itu pakai laundry gitu Ustaz. Jadi ketika ada pakaian kotor teh, ya diam aja gitu dia teh. Santri teh gak bertindak gitu ya. Sama sholat juga. Ketika waktu sholat di asrama juga kebanyakan gitu ya. Harus harus dikasih tahu gitu ya. Padahal kan udah waktunya sholat gitu ya. Iya. Apakah memang seperti itu? Apakah karena disebabkan oleh kebiasaan di pesantrennya atau seperti apa gitu Ustaz? Ya. Dan untuk menanggulanginya gitu ya, untuk ininya, apakah harus ada misalkan peraturan-peraturan di pesantren yang nantinya ke depannya si santri itu tidak perlu lagi disuruh ketika sholat di rumah gitu Ustaz? Ya. Dan itu memang tidak semuanya sih, ada sebagian aja gitu ya. Nah mungkin seperti itu Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khair. Amin. Ya itu namanya santri. Itu teta santri teta. Ya, kalau makanya dituntut ikhlas itu bukan harus instan. Dan ini kayaknya orang tua itu merasa bahwa seolah-olah bahwa sudah dititipkan ke kita itu perubahannya adalah total. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ini kan by proses namanya juga. Kenapa? Karena orang soleh juga ada 3 kata Nabi. 1, ada yang soleh ketika orang tuanya ada. 2, ada yang soleh ketika orang tuanya sudah tua. Yang ketiga, ada yang soleh ketika orang tuanya sudah tidak ada. Sama juga di sekolah. Kan anak juga sama bagerna teh. Ada yang masih di sekolah, ada yang sudah mau injury time. Ya, ketika mau keluar budak teh bager. Ada yang juga bagerna teh udah tidak sekolah kita gitu kan. Tapi dia mengakui dah lulusan ini kan gitu aja enteng. Ya, supaya nanti nanti Ustaz Yayan tidak terbebani gitu kan. Kan tadi Ustaz sampaikan, kalau di kelas ada 40 santri, tidak semuanya harus menjadi ustaz. Ya, yang penting hasil didikan kita itu nerap ketika dia jadi dokter, ketika dia jadi pengusaha, begitu aja enteng. Ustaz juga punya anak sama di rumah begitu kan. Kenapa? Oh iya ini begini, ini begini, ini begini. Ini kan enteng. Memahaminya seperti itu. Sama juga ngurus asrama juga sama seperti itu. Jadi Ustaz Yayan jangan terbebani dengan semua harus sama begitu kan. Dan orang tua juga harus paham. Kenapa? Karena teorinya adalah kita ini disuruh menanam, kita disuruh untuk menyiram. Kalau ada hama kemudian kita semprot dengan obat, masalah nanti
si pohon itu berbuah, itu urusan Allah. Udah gitu. Tugas musyrif-musyrifah apa, guru? Menanam, menyiram. Kalau ada hama di santri, kita kasih semprotan obat. Apakah nanti berbuah dan tidak, urusan Allah. Begitu aja beres. Ya, jadi tidak capek ke kita. Ya. Kenapa? Tugas kita adalah membuat jalan anak soleh. Mensolehkannya urusan Allah. Begitu aja. Jadi nggak beban gitu. Jadi nggak beban. Kan doa Nabi Nuh juga sama kan? Ketika anaknya Kan'an durhaka, kata Allah, huwa laisa min ahlik. Kata Allah, hei Nuh, biarkan, tugasmu sudah selesai. Tapi Kan'an dan istrimu bukan keluargamu. Begitu aja beres. Ya. Jadi enteng ya. Nih asana teh barabah. Wah, mumet gitu kan. Kita mikirin santri ya, wah ini gimana gini karena kita terlalu fokus terhadap karena mereka sudah nitipin ke kita seolah-olah bahwa kita dibayar. Padahal bukan seperti itu. Tugas kita adalah man ahbabda walakin al-yahdi, begitu aja. Engkau mencintai santri itu pun masalah dia dapat berubah dan tidak, itu urusan Allah. Ya. Saya kira itu supaya enteng ya, supaya enteng. Oke, ini Ustadz Majidian udah beres? Ustadz Yayan gimana? Cukup jawabannya? Cukup, Ustadz. Terima kasih. Nanti kalau nggak cukup, ini saja. Ya, bolehlah kalau nggak cukup nanti kita di-upgrading lagi dalam bab yang lain. Ya, Insya Allah. Mungkin cukup saja. Siap. Okay. Dari Ustadz mungkin closing statement sedikit ya, supaya nanti ada bahan juga buat Ustadz, juga bagi musyrif dan musyrifah. Tolak ukurnya adalah bikin anak dimanapun berada dia tersenyum, walaupun sedikit. Itu aja. Ya, supaya nanti muncul keikhlasan. Sekedar tersenyum saja. Kenapa? Kalau anak sudah tidak tersenyum sedikit pun, itu berarti satu dia ada trauma. Berada di lingkungan kita. Yang kedua, dia tidak merasa dihargai. Yang ketiga, dia tidak merasa dihormati. Kemudian yang keempat, kurang dicintai. Dan yang lima, merasa dirinya tidak layak. Itu aja 5 poin. Kalau ini hilang, maka santri tidak tersenyum walaupun sedikit. Ya. Tugas musyrif dan musyrifah minimal semua asatid membuat santri kita tersenyum walaupun sedikit. Kenapa? Karena 5 ini membuat santri tidak akan tersenyum dimanapun berada. 1, trauma. 2, tidak dihargai. 3, tidak dihormati. 4, tidak dicintai. 5, merasa tidak layak berada di lingkungan itu. Itu yang membuat santri berat untuk tersenyum untuk kita. Sehingga kita pun merasa seperti tidak ikhlas. Saya kira itu closing statement-nya. Mudah-mudahan semua musyrif dan musyrifah sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah sampai kita menjadi manusia yang terbaik. Malah Ustadz tekankan, jadilah semua musyrif dan musyrifah menjadi akhir hidup kita sedang memberikan sebuah pelajaran terbaik bagi manusia. Insya Allah kita husnul khotimah dan syahid. Saya kira itu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas semua banyak ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Ustaz Ducu Najmuddin. Insya Allah kita terapkan di pengasuhan di Darul Tauhid. Setiap permasalahan itu pasti ada dan setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Cukup saya akhiri, saya dari MC mengundurkan diri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf.
Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz Ucu atas ilmunya. Mudah-mudahan berkah dan Allah berikan kesehatan buat Ustadz dan juga keluarga. Baik, sahabat-sahabat, terima kasih. Silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi sebuah pengamalan dan juga sebuah ilmu bagi kita ya. Atur nuhun, mangga semuanya izin saya akhiri Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.